Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang pada video pembelajaran sejarah di ruang belajar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bu Puri, guru sejarah di MA Negeri 2 Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Sahabat cerdas, sudah pernahkah kalian mendengar istilah akulturasi? Istilah akulturasi ini sudah pernah kita bahas sebelumnya pada materi masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, kali ini kita bahas lagi, tetapi kaitannya dengan masuk dan berkembangnya budaya Islam. Sahabat cerdas, untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai materi akulturasi dan perkembangan budaya Islam, yuk kita simak video berikut ini. Sahabat cerdas, masuk dan berkembangnya agama serta kebudayaan Islam membawa banyak perubahan terhadap corak kehidupan dan kebudayaan di Nusantara. Masuknya budaya Nusantara tidak menyebabkan hilangnya kebudayaan pra-Islam, tetapi justru memperkaya keragaman budaya bangsa Indonesia. Unsur-unsur kebudayaan Indonesia, pengaruh budaya Hindu-Buddha dan budaya Islam masih ada dan terpadu menjadi kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Indonesia. Kebudayaan asli, pengaruh Hindu-Buddha yang baik terus dipertahankan dan dikembangkan sesuai dengan pola budaya Islam dalam wujud akulturasi kebudayaan. Nah, perwujudan akulturasi kebudayaan itu terlihat dari berbagai aspek kehidupan. Contohnya dalam bidang seni bangunan, seni ukir, seni rupa, aksara, dan seni sastra, kesenian, kalender, serta filsafat. Dalam seni bangunan, yang pertama adalah masjid. Masjid merupakan bangunan hasil islamisasi yang bersifat sakral. Sahabat cerdas, saya akan memberikan contoh hasil akulturasi yang berupa bangunan masjid, yaitu Masjid Menara Kudus. Bangunan dan hiasannya jelas menunjukkan adanya hubungan dengan kesenian Hindu Jawa karena bangunan Menara Kudus itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama kaki, yang kedua badan, dan yang ketiga puncak bangunan. Kaki dan badan menara dibangun dan diukir dengan tradisi Jawa Hindu, termasuk motifnya. Ciri lainnya yang bisa kita lihat pada penggunaan material batu bata yang dipasang tanpa perekat semen. Pada bagian puncak atap tajuk terdapat semacam mustaka atau kepala, seperti pada puncak atap tumpang bangunan utama masjid-masjid tradisional di Jawa yang jelas merujuk pada unsur arsitektur Hindu-Buddha. Dalam bidang seni bangunan yang kedua adalah makam. Makam biasanya memiliki batu nisan. Batu nisan pada sebuah makam kuno selain membuat kebesaran nama orang yang dikebumikan, juga memiliki budaya yang tinggi, seperti nisan makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik, nisan Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai, dan nisan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Pada makam Islam juga sering kita jumpai bangunan kijing atau cirat, yaitu bangunan makam yang terbuat dari tembok batu bata yang terkadang disertai bangunan rumah atau cungkup di atasnya. Kijing atau cungkup tidak dikenal dalam ajaran Islam, tetapi merupakan wujud pengaruh budaya sebelumnya, yaitu budaya Hindu dan Buddha di Indonesia. Bangunan yang ketiga adalah keraton. Keraton adalah tempat yang bukan hanya tempat kediaman raja, tetapi sekaligus berfungsi sebagai tempat pemerintahan atau pusat kerajaan. Keraton peninggalan Islam yang masih ada antara lain adalah Keraton Yogyakarta, Keraton Mangkunegaran, Keraton Kasepuhan Cirebon,
dan masih banyak yang lain lagi. Keraton-keraton di Surakarta dan Yogyakarta dari abad ke-18 diapit oleh dua alun-alun, yaitu alun-alun utara dan alun-alun selatan. Kedua alun-alun tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Bagian utara digunakan sebagai tempat pertemuan masyarakat, sedangkan alun-alun selatan digunakan sebagai tempat untuk upacara kematian. Seperti kepercayaan dalam agama Hindu mengenai Dewa Yama yang merupakan dewa kematian dalam agama Hindu yang berada di bagian selatan. Sahabat cerdas, pengaruh akulturasi yang kedua adalah dalam bidang seni ukir dan seni rupa. Walaupun dalam Islam, seni patung untuk menggambarkan makhluk hidup secara nyata tidak diperbolehkan, tetapi seni pahat atau seni ukir terus berkembang, di mana para seniman tidak ragu lagi untuk mengembangkan seni hias dan seni ukir dengan motif daun-daunan dan tumbuh-tumbuhan seperti yang telah dikembangkan sebelumnya. Kemudian juga ditambah seni hias dengan huruf Arab atau kaligrafi. Sahabat cerdas, pengaruh akulturasi yang ketiga adalah dalam bidang seni aksara dan seni sastra. Tersebarnya agama Islam ke Nusantara berpengaruh pada bidang aksara dan tulisan. Tulisan Arab pun mulai dikenal oleh masyarakat. Bahkan tulisan tersebut berkembang jadi tulisan Arab. Arab di sini yang dimaksud adalah Arab Melayu, tetapi tidak menggunakan tanda baca seperti lazimnya huruf Arab yang dikenal dengan istilah Arab gundul. Selain aksara, bentuk seni sastra yang berkembang dari pengaruh Islam yaitu yang pertama adalah hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam bidang bahasa Melayu yang berisikan tentang cerita, kisah, dan dongeng. Yang kedua adalah babat. Babat adalah sejenis teks dari Jawa dan Bali yang berhubungan dengan sejarah. Yang ketiga adalah suluk. Suluk itu adalah menempuh jalan atau spiritual untuk menuju Allah. Yang keempat adalah primbon. Primbon merupakan kitab warisan leluhur Jawa yang berorientasi pada relasi antara kehidupan manusia dengan alam semesta. Sahabat cerdas, pengaruh akulturasi yang keempat adalah dalam bidang kesenian. Berbagai kesenian berkembang pada masa pengaruh Islam. Kesenian yang bernafaskan Islam digunakan untuk menyebarkan agama Islam. Sebagai contohnya adalah permainan debus, kemudian seni tari, kemudian wayang yang digunakan oleh Sunan Kalijaga dalam rangka penyebaran agama Islam. Sahabat cerdas, nah sudah paham kan kalian mengenai materi kali ini? Untuk memperdalam materi kali ini, silahkan kalian mengerjakan soal di Quizizz dengan link di bawah ini. Cukup sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat ya. Saksikan video-video pembelajaran yang lainnya. Jangan lupa terus belajar dan tetap semangat. Salam sahabat cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.